Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga tetap semangat dan selalu sehat. Oke, hari ini adalah materi pertama kita belajar TIK. Di pembelajaran pertama ini kita akan belajar tentang bab pertama, yaitu Microsoft Excel. Nah, di Microsoft Excel ini kita akan belajar tentang aplikasi dasar yang sangat penting untuk dikuasai bagi kita semua. Microsoft Excel digunakan untuk mengumpulkan dan mengelola data, dan di Microsoft Excel ini terdapat rumus atau formula dan fungsi. Apa itu rumus, formula, dan fungsi? Mari kita sama-sama membandingkannya. Rumus atau formula itu sama seperti kita belajar matematika ya teman-teman, biasanya ada rumus. Nah, di Excel ini juga ada rumus. Rumus merupakan proses perhitungan data menjadi lebih singkat. Menulis rumus di Microsoft Excel harus diawali dengan tanda sama dengan. Berikut contoh rumus yang ada di Microsoft Excel adalah: satu, untuk penjumlahan kita bisa menggunakan tanda tambah, pengurangan tanda kurang, perkalian tanda bintang, dan pembagian tanda garis miring. Untuk penjumlahan kita menggunakan rumus seperti dan ingat kita menggunakan rumus sama dengan, jangan lupa kita klik. Untuk A1-nya itu ada angka 10, B1-nya 20, ditambah C1-nya 30. Maka di sini kita buat sama dengan 10 ditambah 20 ditambah 30, dan teman-teman klik enter pada keyboard, maka Excel akan menghitung kalkulasinya. Jika tidak bisa cara pertama, teman-teman bisa menggunakan tanda kurung. Buka kurung dan tutup kurung, misalnya sama dengan buka kurung 10 tambah 20 tambah 30 tutup kurung. Dan teman-teman juga bisa cara lain, yaitu ada sama dengan, klik sama dengan, klik angka 10 maka ada A1, klik B1 maka ada tandanya, klik 30 ada tanda C1, dan kemudian teman-teman bisa klik enter pada keyboard, maka hasil yang dihitung oleh Microsoft Excel itu sama. Itu untuk penjumlahan, dan pengurangannya sama seperti penjumlahan tadi. Kita gunakan kata kita klik sama dengan terlebih dahulu, baru kita buat 30 dikurang 20 dikurang 10. Dan kemudian teman-teman bisa klik enter pada keyboard. Jika tidak bisa cara pertama, teman-teman bisa menggunakan buka kurung dan tutup kurung seperti ini ya. Selanjutnya itu ada perkalian dan pembagian. Untuk yang pertama, rumusnya kita klik sama dengan, di sini Umi ambil 20 dikali, kita klik bintang 10. Kemudian teman-teman klik enter, maka hasilnya akan ditampilkan. Bisa juga kita menggunakan cara kedua, yaitu sama dengan, teman-teman klik 20 maka akan timbul B1 bintang, terus klik 10 maka akan timbul A1, dan kemudian klik enter. Begitu juga untuk pembagian, bisa teman-teman lakukan pada sama seperti perkalian. Sekarang kita masuk ke fungsi. Sesudah formula dan rumus, kita masuk ke fungsi. Apa sih perbedaannya? Untuk fungsi adalah formula khusus yang telah disediakan oleh program Microsoft Excel. Itu bertujuan untuk menyederhanakan rumus atau formula. Berikut perbedaan rumus dan fungsi. Ini rumus kita hitung satu persatu. Seperti 10 sama dengan 10 ditambah 20 ditambah 30. Itu untuk rumus penjumlahan. Nah, sedangkan fungsi, untuk fungsi itu kita klik sama dengan rumus penjumlahan itu sum, maka kita ketik sum huruf kapital, buka kurung. Nah, untuk datanya tinggal teman-teman blok atau drag dari A1 sampai C1 atau angka 10 sampai 30.
dan kemudian tutup kurung dan langsung di enter. Itu perbedaan penggunaan fungsi dengan rumus. Jadi fungsi itu digunakan untuk menyederhanakan rumus. Jadi teman-teman tidak perlu menghitung satu persatu. Beberapa fungsi di dalam Microsoft Excel itu ada 4, ada statistika, ada logika, database, dan matematika. Sedangkan untuk materi kita akan mempelajari tentang statistika dan logika. Nah, jadi kita fokus dulu yang statistika dan logika ya. Beberapa fungsi statistika di dalam Microsoft Excel itu ada penjumlahan, ada rata-rata, nilai tertinggi, dan nilai terendah. Untuk penjumlahan itu kita gunakan rumusnya sama dengan sum, buka kurung, kita blok data, dan tutup kurung. Kemudian enter. Sedangkan untuk rata-rata itu rumusnya buka kurung, average dengan huruf kapital, buka kurung, nanti datanya kita blok dan tutup kurung, kemudian kita klik enter. Untuk nilai tertinggi sama dengan max, yaitu maksimal, kita singkat max, buka kurung, kita blok data, tutup kurung, enter. Dan nilai terendah ini sama dengan minimal atau min, buka kurung, kita blok data dan tutup kurung. Sedangkan fungsi logika di dalam Microsoft Excel sama dengan if, syarat, pernyataan, jawaban 1 dan jawaban 2. Jadi untuk hari ini kita akan belajar fungsi statistika. Nah, berikut akan Umi kasih contoh penggunaan formula dan fungsi statistika. Oke, di sini kita akan menghitung penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Sudah Umi ketik sebelumnya. Oke, di sini ada 10, 20 C1, D4-nya ada 30, E4 ada 40, F4-nya ada 50. Sini untuk penjumlahan, kita klik sama dengan. Kita klik bagian 10, maka akan timbul B4 tambah 20, 30, dan seterusnya. Kemudian kita klik enter pada keyboard, maka hasilnya 150. Nah, selanjutnya dengan cara kedua itu kita pada klik sama dengan buka kurung 10 ditambah 20 ditambah dan seterusnya, tutup kurung, enter, maka hasilnya sama 150. Dan selanjutnya untuk pengurangan, tadi kita penjumlahan plus dan pengurangan kita gunakan min sama dengan, sama seperti penjumlahan tadi. Pengurangan ini kita mulai dari F4, klik, dan selanjutnya sama dengan 50 dikurang 40, menggunakan tutup kurung, maka hasilnya adalah 10. Untuk perkalian, kita gunakan F4 dengan B4, yaitu 50 dan 10 dikali, klik 10, enter, maka hasilnya 500. Untuk pembagian sama dengan 50, kita klik, dibagi 10, maka hasilnya adalah 5. Ini menggunakan rumus atau formula, masih satu-satu caranya. Sedangkan kita menggunakan fungsi, jika menggunakan fungsi, contoh yang tadi ya. Nah, ini rumus-rumusnya masih bisa dilihat. Kalau teman-teman klik angkanya, rumusnya masih bisa dilihat. Sekarang untuk fungsi sama dengan, kita tulis sum dengan huruf kapital, buka kurung, terus kita blok data yang kita inginkan dari semua data dari awal sampai terakhir, tekan tarik. Nah, di sini sudah, baru tutup kurung, enter, hasilnya sama. Jadi kalau untuk fungsi kita tidak perlu satu-satu menghitungnya atau mengetiknya. Ini
Seperti ini untuk formula atau rumus, sedangkan fungsi dia lebih singkat. Selanjutnya kita atur membuat tabelnya agar terlihat rapi. Di sini Umi klik atau Umi blok. Nah, sudah Umi blok, Umi pilih pada font itu ada bingkai, all borders, kita pilih, maka dia sudah langsung membentuk tabel. Fungsinya juga. Oke. Sudah untuk membuat bingkai, kami akan coba memberi warna pada tabel tersebut. Untuk ini, untuk A itu warna tulisan, ini untuk warna tabelnya. Kami akan pilih warna kuning. Nah, ini. Oke, selanjutnya ini sudah untuk formula. Dan selanjutnya kita masuk ke contoh penggunaan fungsi. Perhitungan fungsi tadi ada penjumlahan, ada rata-rata, ada maksimal dan minimal. Ini sudah ada datanya. Di data sini udah Umi ketik, tinggal kita atur dulu sebelum kita mengolahnya. Di sini agar tabelnya, agar Umi kecilkan itu lihat tanda panah di atas sampai hitam, baru kita tarik ke sebelah kiri. Begini. Nah, ini untuk tulisan rata tengah. Biar rapi ke tengah, kita klik pada alignment, terus sini Umi geser dengan cara tekan dan tarik. Selanjutnya kita akan membuat tabelnya. Kita buat tabelnya itu dengan penggunaan font bordernya tadi. Di sini sudah terbentuk para tabel dari data yang sudah Umi ketik. Selanjutnya kita akan menghitung jumlah dari nilai ADI yaitu kita pakai sum, buka kurung, klik 80, nilai English, matematika dan BI-nya, tutup kurung, enter. Agar lebih cepat, kita klik kembali. Pada sudut bawahnya kita tunggu sampai tanda tambah warna hitam. Nah, ini silakan teman-teman tekan dan tarik ke bawah. Nih ya, nih ada tanda hitam. Tekan dan tarik ke bawah. Ini. Maka teman-teman tidak perlu membuat rumus lagi. Teman-teman tinggal membuat rumus yang pertamanya saja. Untuk rata-rata tadi adalah sama dengan average dengan tulisan kapital, buka kurung, nilai ADI yang English, diklik. Kita tekan tarik, tutup kurung, enter. Nah, bawahnya kita tidak usah tulis tapi tarik saja, drag, yaitu tanda tambah itu yang hitam. Tekan dan tarik ke bawah. Tuh. Nah, di sini ada tanda koma. Cara menghilangkan koma, kita blok dulu. Kita blok. Nah, di sana ada tanda bagian kanannya, kita klik, maka tanda komanya akan berkurang. Di number ya, di number itu. Tuh. Kalau mau nambahkan komanya, teman-teman silakan klik yang di sebelahnya. Sudah? Sekarang kita masuk ke nilai tertinggi. Rumusnya tadi adalah nilai tertinggi dari nilai English itu sama dengan maksimal, max dengan huruf kapital, max, buka kurung, kita blok dari nilai ADI sampai nilai Rino, kita blok,
tutup kurung, enter. Sudah. Dan kemudian untuk mencari nilai tertinggi matematika, kita tarik saja seperti tadi. Oke. Selanjutnya untuk nilai terendah. Nilai terendah bahasa Inggris sama dengan minimal, min, huruf kapital buka kurung, kita blok dari Adi sampai Rino, tutup kurung, enter. Untuk matematika dan bahasa Inggrisnya kita tarik drag seperti tadi. Nah, selanjutnya rata-rata. Oke, rata-rata sama dengan average, huruf kapital buka kurung, kita drag dari Adi sampai Rino, tutup kurung, enter. Kita hilangkan komanya menggunakan number di sana. Lanjut. Dan untuk jumlah nilai, untuk jumlah itu kita gunakan rumus fungsi sum. Fungsi sum huruf kapital buka kurung, kita blok atau drag dari Adi sampai Rino, Rina. Nah, enter dan kita drag. Oke, inilah contoh cara menghitung menggunakan Excel dari penjumlahan rata-rata dan nilai tertinggi, nilai terendah. Untuk jumlah kita menggunakan sum, rata-rata average, nilai tertinggi max, nilai terendah minimal. Itu tadi penjelasan dari Umi. Selanjutnya silahkan teman-teman mencoba mengelola data yang Umi berikan. Hitunglah data yang Umi beri tanda warna kuning dengan menggunakan fungsi. Hasilnya silakan kirimkan ke WA Umi Ria berbentuk file Microsoft Excel, ditunggu paling lambat sampai hari Senin 1 Agustus pukul 11. Oke, berikut silakan teman-teman lihat untuk bentuk datanya. Baiklah. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Sekian materi kita pada hari ini. Mohon maaf jika ada penyampaian penjelasan yang kurang. Umi akhiri materi pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.